Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar materi fisika mengenai gas ideal. Apa sih gas ideal itu? Sebelum kita melanjutkan untuk memahami apa itu gas ideal, sebelumnya kita harus tahu dulu apa gas itu. Jadi, di setiap kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari kehadiran gas ini. Untuk bernapas kita memerlukan gas. Nah, untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis harus memerlukan gas. Untuk pembakaran kita memerlukan gas. Jadi, kita perlu tahu apa sih gas ini dan bagaimana sih sifat-sifatnya. Jadi, gas ini kan kita tahu bahwa gas ini tidak bisa kita lihat. Misalnya, gas atau udara yang kita hirup kan kita tidak pernah melihatnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, kita tidak pernah bisa melihat. Jadi, kehadiran gas ini atau bagaimana kita mengetahui gas ini ada, bisa kita lihat dari ciri-cirinya, yaitu dari besaran-besarannya di situ. Jadi gas ini memiliki besaran-besaran fisik seperti tekanan, pertama, tekanan lambangnya P, kemudian suhu lambangnya T, kemudian volume lambangnya V. Ini adalah satuan-satuan yang mencirikan suatu gas atau kehadiran gas itu bisa kita lihat dari besaran-besarannya. Volumenya, temperatur, dan tekanannya. Berdasarkan eksperimen, pada kerapatan yang cukup rendah, jika kerapatan cukup rendah, gas itu memiliki kerapatan yang cukup rendah, semua gas dalam kondisi kimia apapun cenderung memperlihatkan suatu hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang sangat sederhana antara variabel-variabel ketiga ini. Jadi, untuk gas-gas pada kerapatan yang cukup rendah, berdasarkan eksperimen, semua gas dalam kondisi kimia apapun cenderung memperlihatkan hubungan antara ketiga ini. Jadi, bagaimana hubungan tekanan, temperatur, dan volume. Jadi, ketiga besaran ini namanya besaran-besaran makroskopis gas. Besaran makroskopis gas. Inilah besaran-besaran makroskopis gas, yaitu tekanan, temperatur, dan volume. Kemudian dari ketiga besaran-besaran ini, maka keluarlah yang namanya konsep mengenai gas ideal. Jadi, berdasarkan eksperimen, menemukan bagaimana hubungan-hubungan antara besaran-besaran makroskopis gas, maka di situ keluarlah konsep mengenai gas ideal. Apa sih gas ideal itu? Jadi secara sederhana, pengertian dari gas ideal itu adalah gas yang memiliki sifat sederhana yang sama di wilayah dan kondisi yang sama. Jadi gas ideal itu apa? Gas ideal, gas yang memiliki sifat sederhana yang sama pada kondisi yang sama. Gas yang memiliki sifat sederhana
yang sama pada kondisi yang sama. Nah, inilah pengertian dari gas ideal. Kemudian apa sih sifat sederhana itu? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Jadi, apa sih gas ideal ini? Sifat-sifat dari gas ideal ini. Gas itu bisa dikatakan ideal ketika gas itu diasumsikan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi, sebenarnya pada kehidupan nyata kita sulit untuk kita menemukan yang namanya gas ideal. Kita harus merumuskan bagaimana sih suatu gas itu dikatakan gas ideal. Jadi kita harus memiliki asumsi-asumsi mengenai gas ideal. Apa itu gas ideal gitu. Nah, jadi apa sih ciri-cirinya? Asumsinya pertama, gas ini terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul. Gas terdiri dari molekul. Nah, ini sebenarnya mirip dengan pelajaran kimia. Molekul. Apa contohnya? Nah, sekarang kakak perlihatkan video ini. Nah, ini misalnya saja sebuah tabung. Nah, ini misalkan saja sebuah tabung. Kita contohkan di sini ada gas. Contohnya molekul-molekulnya mana? Nah, ini yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tulisannya ini adalah jumlah yang kita inginkan. Misalnya berapa dalam satu kotak. Ini. Misalnya 10, maka di sini jumlahnya 10. Ini maksudnya gas-gas terdiri dari molekul-molekul. Nah, ini 3. Ini contohnya. Kemudian, gas terdiri dari molekul-molekul yang jumlahnya sangat banyak. Molekulnya sangat banyak. Molekul sangat banyak. Nah, molekulnya sangat banyak. Dan jarak antar molekul jauh lebih kecil. Nah, ini jauh lebih kecil dari volume wadah atau volume tempat. Nah, ini artinya jauh lebih kecil. Contohnya apa? Nah, ini misalnya. Jadi, misalnya kita kan karena jumlah partikelnya sangat banyak, maka jarak antara ini dengan ini itu sangat kecil dibandingkan dengan luasnya tabung ini begitu. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, molekul-molekul mengalami tumbukan. Tumbukan apa? Tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna. Lihat contohnya. Apa maksudnya molekul-molekul mengalami lenting sempurna? Nah, misalnya saja kita percepat. Nah, ini maksudnya. Dia akan bertumbukan antara mana? Misalnya contohnya ini. Kita lihat yang ini, Nat. Nah, dia bertumbukan dengan apa namanya? Dengan sesamanya tuh. Sesamanya. Dan dengan apa dia bertumbukan yang ini? Nah, dengan lantai. Kemudian bertumbukan lagi dengan, nah, kita ulang sekali lagi. Nah, ini bertumbukan dengan sesamanya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini bertumbukan dengan sesamanya. Dan dia bertumbukan juga dengan dinding. Dan dia bertumbukan, jenis tumbukannya itu adalah tumbukan lenting sempurna. Apa artinya lenting sempurna? Maka kalau dia lenting sempurna, maka energi kinetiknya konstan. Kemudian apa? Nomor 4. Bergerak acak. Bergerak acak.
Dia bergerak secara acak. Contohnya saja ini. Coba kalian perhatikan ini. Benda yang ini. Molekul yang ini. Ini. Bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke samping dia. Nah, jadi gerakannya gerak acak di sini molekul-molekul ini. Nah, misalnya dia tidak bergerak lurus saja ke atas terus begitu, tidak. Tapi dia bergerak ke sana kemari. Itu maksudnya. Kemudian, selain dia bergerak acak, gaya antara molekul dapat kita abaikan kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Jadi, berlima gaya antar molekul dapat diabaikan. Kapan dapat diabaikan? Setiap saat dia dapat diabaikan kecuali selama tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Jadi itu kaitannya dengan momentum nanti. Jadi gayanya ini dapat kita abaikan. Jadi ini akan membenarkan bahwa jarak antar molekul yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran molekul tersebut, sehingga interaksi molekul dapat diabaikan. Karena jarak antar molekul itu sangat jauh sehingga gaya tariknya itu dapat diabaikan. Gaya tarik antar molekul itu atau interaksi antar dua molekul itu dapat kita abaikan. Untuk pertemuan kita tentang gas ideal, kakak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.